Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini akhirnya gue berkesempatan nih untuk membahas kartu grafis terbaru dari AMD Radeon, yaitu Radeon RX 6700 XT. Sebelum kita membahas soal Radeon RX 6700 XT, kita kenalan dulu kilas balik sedikit mengenai arsitektur yang digunakan pada GPU-nya, yaitu RDNA 2 katanya. Oke, jadi ya, RDNA 2 itu seperti yang dikatakan sama Baby Yoda, RDNA 2 itu adalah sebuah arsitektur GPU yang dibuat oleh AMD Radeon yang memiliki enhancement dari generasi sebelumnya. Iya benar, nggak cuma dari segi enhancement di bagian compute unitnya aja yang baru dari RDNA 2 ini, melainkan juga ada dedicated ray accelerator. Nah, betul kata Baby Yoda juga, kayak begitu. Selain ada ray accelerator juga terdapat yang namanya Infinity Cache. Infinity Cache sendiri berfungsi sebagai penguat bandwidth besar untuk akses data yang cepat. Infinity Cache ini juga dapat memberikan energi yang lebih rendah setiap bitnya. Dengan 96 MB Infinity Cache, ini up to 2,5 lebih efektif ketimbang hanya menggunakan 256 bit GDDR6 12 Gbps. Nah, lalu bagaimana untuk RDNA 2 yang ada di Radeon RX 6700 XT ini? Itu tandanya kita akan membahas di bagian spesifikasinya dulu nih untuk Radeon RX 6700 XT. Radeon RX 6700 XT bisa juga disebut sebagai setengah dari Radeon RX 6900 XT. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena memang sejauh penglihatan gua, konfigurasi spesifikasinya itu benar-benar setengahnya dari 6900 XT. Untuk compute unitnya itu totalnya ada 40, yaitu setengah dari 6900 XT. Abis itu untuk stream prosesornya juga setengahnya, yaitu di 2560. Untuk Infinity Cache-nya tapi nggak sampai setengahnya karena ini masih ada di angka 96 MB. Ukuran die dari 6700 XT sedikit lebih kecil, tapi tetap memiliki transistor sebanyak 17,2 juta. Ini bisa didapatkan dengan proses fabrikasi 7 nanometer yang dikembangkan oleh AMD. Untuk VRAM-nya sendiri ada di angka 12 GB GDDR6 dengan boost clock ada di angka 2424 MHz. Ini MHz ya, bukan megahertz, karena di video kali ini gua nggak membahas soal megahertz. 6700 XT juga mendukung penggunaan resizable bar atau bisa juga disebut sebagai Smart Access Memory yang berfungsi untuk memperluas saluran data agar sepenuhnya dimanfaatkan oleh CPU menuju VRAM dan dapat meningkatkan kinerja nantinya. Oke, setelah kita berkenalan dengan GPU-nya, kita juga udah kilas balik soal arsitektur RDNA 2, barulah sekarang kita bahas soal desainnya seperti apa untuk versi reference dari Radeon RX 6700 XT. Yang hadir kali ini adalah versi reference. Nampaknya seri reference akan jarang ditemui di Indonesia karena AMD udah mengkonfirmasi bahwa reference desain ini untuk 6700 XT hanya dijual melalui situs amd.com. Sementara per 18 Maret 2021 RX 6700 XT akan hadir dalam bentuk custom dari brand partner. Kalau nggak goib. Secara desain nampak ada perbedaan dari seri 6800, 6800 XT, atau 6900 XT. Perbedaan jelas terlihat bahwa 6700 XT reference di sini hanya diberikan dua fan axial aja. Lalu terdapat logo R besar di bagian tengah dan tulisan Radeon dengan LED berwarna merah. Untuk I/O-nya sendiri ini dia memiliki 3 DisplayPort 1.4 dan 1 HDMI 2.1. Sekarang kita langsung aja masuk ke bagian sistem pengujiannya nih. Nah, untuk sistem pengujiannya di sini gue akan menggunakan dua konfigurasi, yaitu dengan Smart Access Memory On dan juga Smart Access Memory Off. Untuk testbednya sendiri yang gue gunakan di sini adalah dengan CPU AMD Ryzen 9 5900X, motherboard Asus ROG Crosshair 8 Hero Wi-Fi, G-Skill Trident Zeneo 2x8GB DDR4 3600, NVMe SSD 2TB, ID Cooling Frostflow X360 dengan power supply Cooler Master Salem Pro Hybrid 1300W. Benchmark pertama ini adalah 3D Mark dan kita akan mulai dari 3D Mark Firestrike terlebih dahulu. Untuk 3D Mark Firestrike Graphics Score ini kalau dilihat dari benchmark sintetik, di sini nampak nggak ada perbedaan antara Smart Access Memory On dan juga Off. Keduanya tetap mendapatkan skor yang identik. Lalu untuk 3D Mark Time Spy di sini 3D Mark Time Spy-nya skornya ada sih perbedaan, tapi selisihnya hanya sekitar 100 poin aja. Selanjutnya adalah 3D Mark Port Royal. Kemampuan ray tracing dari 6700 XT ini bisa dibilang masih ada di bawah RTX 3060 Ti ya. Nggak bisa dipungkiri performance ray tracing dari RDNA 2 ini levelnya emang masih setara dengan RT Core generasi pertama milik Nvidia. Untuk temperaturnya, suhu GPU reference design saat full load ada di angka 83.
sementara idle-nya ada di angka 38. Memorinya sendiri saat load di angka 94 derajat, tapi ini umum banget ya untuk tipe memori GDDR6, jadi kalian nggak perlu mengkhawatirkan ini. Rating dari 6700 XT emang ada di angka 230 watt, tapi power draw-nya sendiri saat stress test ada di angka 188 sampai dengan 192 watt. Yang berarti mungkin ini masih diberikan headroom apabila kita mau melakukan overclocking. Selanjutnya adalah 6700 XT jika digunakan untuk Adobe Premiere. Nah, Smart Access Memory ini nampaknya punya pengaruh juga nih pada Adobe Premiere. Di sini ketika Smart Access Memory dihidupkan, waktu render ke 4K ini ada selisih waktu 6 detik jika dibandingkan kalau kita nggak menggunakan Smart Access Memory. Lalu bagaimana jika Radeon RX 6700 XT ini digunakan untuk main game? Karena launchingnya aja kan namanya Where Gaming Begins, bukan Where Mining Begins. Berikut adalah hasil benchmark untuk Radeon RX 6700 XT. Kalian lihat aja sendiri performanya seperti apa karena ada beragam resolusi di sana dan juga banyak game yang udah gue masukin. Berikut adalah hasilnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan. Ini sepertinya adalah bagian terpenting ya, momen-momen yang paling ditunggu, harga dan juga kesimpulan untuk Radeon RX 6700 XT. Untuk SRP lokal di Indonesia, sayangnya belum ada. Dan untuk SRP globalnya itu ada di angka 479 US dollar. Kesimpulannya sendiri menurut gua ini sih simple aja ya untuk 6700 XT kesimpulannya. Karena menurut gua tinggal menunggu gimana keadaan stok dan harga si 6700 XT aja. Karena dari segi performance ini cukup menjanjikan menurut gua. Tapi menjanjikan aja nggak cukup kalau misalkan stoknya nggak kelihatan di pasaran. Dan semoga AMD beserta brand partnernya bisa memberikan stok yang banyak di Indonesia dan juga tentunya harga yang waras di Indonesia apabila si 6700 XT ini udah siap untuk dijual. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Support juga gaptek.id dengan cara membeli merchandise-nya gaptek.id. Ada kaos dengan beragam desain di sana dan juga beragam pilihan warna yang bisa kalian pilih. Atau kalian juga bisa mensupport gaptek.id dengan cara nyawer aja cuma-cuma donasi gitu lewat saweria.co. Semua linknya ada di kolom deskripsi. Gua Subki dan juga Baby Yoda. Sampai jumpa di lain kesempatan.